Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Gunawan. Saya perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan Dina Riana, Amanta Fidela, dan Jessica Pasca akan mempresentasikan materi tentang literasi informasi dan literasi media. Lalu materi pertama akan disampaikan oleh Dina. Yang pertama, pengertian literasi informasi. Menurut Silip, literasi informasi adalah kemampuan berpikir secara kritis dan menarik penilaian secara berimbang terhadap seluruh informasi yang ditemukan dan digunakan. Kemampuan ini bermanfaat bagi seseorang untuk mencapai dan mengekspresikan pandangan yang berbasis informasi yang memadai, serta untuk terlibat sepenuhnya dalam masyarakat. Selain itu, UNESCO juga menyatakan bahwa literasi informasi merupakan kemampuan seseorang untuk menyadari kebutuhan informasi, menemukan dan mengevaluasi kualitas informasi yang didapatkan, menyimpan dan menemukan kembali informasi, membuat dan menggunakan informasi secara etis dan efektif, dan yang terakhir mengomunikasikan pengetahuan. Selanjutnya, model literasi informasi. Ada 4 yang terkenal, yaitu yang pertama, The Big Six. The Big Six dikembangkan di Amerika Serikat oleh dua pustakawan, Mike Eisenberg dengan Bob Berkowitz. The Big Six menggunakan pendekatan pemecah. Yang pertama yaitu strategi mencari informasi, yang kedua lokasi dan akses, yang ketiga menggunakan informasi, yang keempat sintesis, dan yang terakhir evaluasi. The Big Six mempunyai kekurangan, yaitu mayoritas sumber dan contoh berdasarkan sekolah dan kegiatan kelas di Amerika Serikat. Yang kedua ada The Seven Pillars of Information Literacy. Model pilar ini dibagi menjadi dua himpunan, yaitu yang pertama mengetahui bagaimana menentukan lokasi informasi serta mengaksesnya. Pilar ini terdiri dari pilar 1 sampai 4. Pilar ke-1 merekognisi kebutuhan informasi, pilar kedua membedakan cara mengatasi kesenjangan, pilar ketiga membangun strategi untuk menentukan lokasi dan informasi, yang keempat menentukan lokasi dan akses informasi. Lalu yang kedua, mengetahui bagaimana memahami serta menggunakan informasi, terdiri dari pilar 5 sampai pilar 7. Pilar kelima, membandingkan dan mengevaluasi. Pilar keenam, mengorganisasi. Pilar ketujuh, sintesis dan menciptakan. Model yang ketiga ada model Empowering Age atau ES. Menurut model ini, literasi informasi terdiri dari kemampuan untuk satu, identifikasi topik atau subjek, yang kedua, eksplorasi sumber dan informasi yang sesuai dengan topik, yang ketiga, seleksi dan merekam informasi yang relevan dan mengumpulkan kutipan-kutipan yang sesuai, yang keempat, organisasi evaluasi dan menyusun informasi menurut susunan yang logis. Yang kelima, penciptaan informasi dengan menggunakan kata-kata sendiri. Yang keenam, presentasi. Yang ketujuh, penilaian output. Yang kedelapan, penerapan masukan, penilaian pengalaman yang diperoleh untuk kegiatan yang akan datang. Model yang keempat ada Bruce Seven Phase of Information Literacy. Terdiri dari konsepsi teknologi informasi, konsepsi sumber ke informasi, konsepsi proses informasi, konsepsi pengendalian informasi, konsepsi konstruksi pengetahuan, konsepsi perluasan pengetahuan, dan yang terakhir konsepsi kearifan. Selanjutnya, perkembangan literasi informasi. Konsep literasi informasi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1974 oleh Paul Zurzkowski dalam proposal yang diajukan kepada NCLS. Beliau merekomendasikan bahwa program nasional dibentuk untuk mencapai literasi informasi yang universal pada dekade berikutnya. Zurzkowski berpendapat orang-orang yang terlatih dalam penerapan sumber daya informasi disebut literate information.
Zurkowski juga menjelaskan bahwa teknik dan keterampilan literasi informasi meliputi: 1. Sumber daya informasi, 2. Teknik dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menggunakan alat bantu informasi dan sumber-sumber primer, dan yang terakhir, informasi yang digunakan dalam memecahkan masalah. Materi ketiga yaitu jenis-jenis literasi informasi. Yang pertama, literasi visual, kedua, literasi media, literasi teknologi komputer dan komunikasi, literasi jaringan, literasi kultural, dan literasi digital. Keempat, komponen literasi informasi. Pertama, literasi dini, kedua, literasi dasar, ketiga, literasi perpustakaan, keempat, literasi media, kelima, literasi teknologi, keenam, literasi visual. 5. Kecakapan literasi informasi. 1. Mendefinisikan kebutuhan informasi, 2. Menetapkan strategi pencarian, 3. Mengumpulkan sumber-sumber, 4. Menilai dan memahami informasi, 5. Menerjemahkan informasi, 6. Mengomunikasikan informasi, 7. Mengevaluasi produk prosesnya. 6. Manfaat literasi informasi. 1. Membantu dalam pengambilan keputusan. 2. Menjadi manusia pembelajar di era ekonomi pengetahuan. 3. Menciptakan pengetahuan baru. Ketujuh, tujuan literasi informasi. 1. Memampukan seseorang agar mampu mengakses dan memperoleh informasi kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan pekerjaan. 2. Memandu mereka dalam membuat keputusan yang kritikal mengenai kehidupan mereka. 3. Lebih bertanggung jawab terhadap kesehatan dan pendidikan. Literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk media. Selanjutnya adalah aspek-aspek literasi media. Seperti gambar di atas menjelaskan bahwa media memengaruhi produser maupun khalayak, ataupun sebaliknya, media memengaruhi pikiran produser tentang produksi media, sementara produser juga mengkonstruksikan isi media. Media memengaruhi khalayak dalam level sosial dan individual. Meski demikian, khalayak memiliki kemampuan untuk menghandle media. Kemampuan tersebut berkaitan dengan bagaimana memilih media yang tepat, mengatur penggunaan media, kemampuan untuk memobilisasi media, serta bagaimana menginterpretasikan isi media. Literasi media bergerak dalam keempat hubungan di atas. Jenis-jenis literasi media. 1. Media cetak sebagai media lama, 2. Televisi, 3. Digital atau internet sebagai media baru. Selanjutnya, komponen literasi media ada 4, yaitu produksi, bahasa, penyajian, dan audiens. Pun kecakapan literasi media. 1. Analisis, 2. Evaluation, 3. Grouping, 4. Induction, 5. Deduction, 6. Sintesis, dan 7. Abstraksi. Yang kelima ada manfaat literasi media. Dengan mempelajari literasi media, yang paling utama manfaatnya adalah menjadikan kita sebagai individu yang melek media. Yang keenam ada tujuan literasi media menurut Silverberg. Yang pertama ada kesadaran kritis, yang kedua ada diskusi, yang ketiga ada pilihan kritis, dan yang terakhir ada aksi sosial. Kesimpulannya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat tidak selalu membawa kemudahan bagi masyarakat. Membludaknya informasi yang dapat diakses melalui internet justru menimbulkan kebingungan tersendiri bagi pengguna. Maka, diperlukan kemampuan yang dapat menyaring informasi tersebut sesuai kebutuhan. Disinilah literasi informasi dan literasi media dibutuhkan agar pengguna melek media. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.